Apa saja sih upaya-upaya kita yang sudah kita lakukan, trik-trik yang sudah kita lakukan dalam pencapaian realisasi investasi ini? Tentunya yang pertama adalah kita berikan kemudahan. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mega Puspita di Rukun Jurnalis Channel. Majunya sebuah kota tidak lepas dari investasi. Investasi sendiri merupakan modal utama untuk pemberdayaan atau berkembangnya suatu kota. Nah, sekarang kita sudah berada di DPM PTSP Kota Bekasi, di mana nanti kita akan berbincang langsung dengan Kepala Dinas terkait dengan kemudahan pelayanan perizinan. Nah, Kota Bekasi sendiri saat ini tengah gencar untuk menjadi kota entrepreneur. Nah, bagaimana sih strategi Pemkot Bekasi melalui DPM PTSP untuk mewujudkan hal tersebut? Dan bagaimana layanan yang ada di sini? So, ikuti terus Rukun Jurnalis Channel bersama saya Mega Puspita. Assalamualaikum Pak Kadis, Pak Kabis, sehat? Wah, ini kebetulan banget nih. Ini lagi mantau-mantau nih. Nah, kita melakukan proses pemantauan pelayanan setiap hari kita lakukan. Wah, oke. Ini pelayanan di DPM PTSP ya. Siap. Ini boleh nanti kita ngobrol? Oh, boleh. Tapi sebelum boleh saya buka masker? Oh iya, silakan. Biar kelihatan nih saya cantik, ya kan? Pak Kadis, Pak Kabis juga ganteng. Oh iya, tapi sebelum kita nanti mau ngobrol di mana? Ini di Lounge. Oh, oke, di Lounge. Oke, mungkin. Nanti sebelumnya saya punya sesuatu nih, Pak. Apa itu? Nih, biar nanti kita clear ngobrolnya. Mbak Mega bawa. Boleh dipakai kita. Biar jelas, Pak. Jadi biar informasinya nanti apa yang saya tanya itu jelas. Makasih Mbak Mega. Baik. Oke, boleh langsung Ayo kita. kita ke sana. Ayo, siap. Nah, ini Mbak Mega, launch konsultasi perizinan berusaha. Siap. Tempat masyarakat Kota Bekasi ingin mempertanyakan tentang investasi. Silakan Pak Kabit. Di sebelah kiri saya, kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Mega. Siap. Dan rekan-rekan rujuk dimanapun berada. Oke guys, sekarang kita sudah bersama dengan Kepala Dinas DPM PTSP dan bersama Pak Kabit. Ini ada Pak Lintong dan Pak Andi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Boleh disapa untuk teman-teman rujuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, rekan-rekan rujuk. Oke, siap. Oke, langsung aja ya, kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai nih terkait dengan kinerja atau pekerjaan berkaitan dengan perizinan ya kalau untuk di DPM PTSP ini ya. Iya, Oke, bisa aja langsung kita mulai ya. Saya langsung bisa melontarkan pertanyaan nih Pak. Boleh. Silakan. Oke nih, ini untuk di DPM PTSP ini ya, untuk kemudahan proses perizinan UMKM khususnya ya kan ya. Ini apa aja nih yang telah dilakukan oleh dinas? Baik Mbak Mega, kami perlu sampaikan bahwasannya terjadi transformasi atau perubahan paradigma proses perizinan ya. Yang dulu proses perizinan secara manual, namun sekarang masyarakat umumnya investor dimudahkan dengan yang namanya perizinan berusaha berbasis resiko yang dilaksanakan di daerah. Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 dan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021, penyelenggaraan perizinan berusaha yang berbasis resiko atau kita ketahui adalah OSS RBA. Nah, di mana dalam OSS RBA ini adalah merupakan perizinan terintegrasi secara elektronik di mana masyarakat ataupun investor dimudahkan. Masyarakat tidak perlu lagi bertatap muka dengan penyelenggara pelayanan. Karena dengan sistem OSS ini masyarakat bisa mengupload seluruh dokumen-dokumen persyaratan perizinan berusaha dimanapun, di kantor, di rumah, di luar pulau, di luar kota. Nah, itu bisa terintegrasi, kemudian
diproses secara basis risiko. Klasifikasinya risiko rendah, menengah, atau tinggi. Nah, untuk berbicara masalah UMKM, Siap. ya berdasarkan PP 5 dan PP 6 dan per KPKPM nomor 4 dan 5 tahun 2020 ini, bahwasanya UMKM ini adalah masuk dalam basis risiko rendah. Ya, perizinan berusaha berbasis risiko rendah. Jadi seluruh UMKM yang ada di Kota Bekasi, baik itu makanan, baik itu produk karya kerajinan tangan, apapun bentuknya, itu masuk dalam basis risiko rendah. Artinya UMKM hanya saja melampirkan KTP dan NPWP-nya, langsung bisa mengupload di oss.go.id, nanti ada klasifikasi usahanya apa, itu langsung izin berlaku efektif. Langsung NIB, tidak dalam hitungan jam, hitungan menit, sepanjang pelaku UMKM ini mengupload persyaratan tadi, KTP dan UMKM. Berikut mengisi form-form yang ada di aplikasi OSS. Berarti RBA. dari segi syarat itu memang cuma KTP dan NPWP. Nggak saja. ada itu yang dulu kan ada harus melampirkan ini apa SK, segala macam. keterangan kan domisili foto-foto, usaha, ya. apa usaha ya kan. Wah, Sudah tidak ada. berarti emang cuma Itu memang sangat dimudahkan. cuma 2 poin dan Betul. melalui aplikasi ya. Aplikasi. Berarti hanya cuma pakai gadget aja. Gadget saja, ya. Di rumah sambil rebahan, sambil ngopi, bisa dapat NIB, Bisa. bisa dapat apa? Izin. Nomor induk berusaha. Siap. Ya, NIB. Oke. Nah, boleh nih kalau untuk dari Pak Andi ya, Pak Andi ini selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal. Oke Pak, ini boleh ada tambahan lagi Pak terkait dengan perizinan khususnya untuk UMKM. Ada Mbak, sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Adis yang sudah lengkap. Mungkin tadi disampaikan Pak Adis bahwa syarat untuk membuat izin usaha ataupun nomor induk berusaha sebagai identitas pelaku usaha itu cukup dengan Siap. KTP elektronik Oke. yang sudah elektronik dan NPWP. Apabila badan hukum tinggal melampirkan Siap. akta pendirian. Nah, jadi sangat mudah. Jadi seperti yang pernah dulu kita lakukan pada Kota Bekasi untuk UMKM, 1000 UMKM Iya. itu hanya 2 hari. Kenapa kita lakukan fasilitasi tersebut? Pertama, karena aplikasi ini baru. Jadi untuk memudahkan, mengedukasi masyarakat bagaimana cara memproses permohonan perizinannya melalui PSSNBA. Jadi betul seperti kata Pak Kadis, sambil ngopi pun jadi. Iya. Karena seperti kita buat akun e-commerce ya. Ya. Cukup masukkan E-commerce. nama, nik, NPWP, maka NIB itu jadi. Dan untuk izin usahanya KBLI yang kaitan dengan UMKM itu sangat mudah Mbak. Siap. Sangat mudah. Jadi tinggal mengisi modalnya berapa, jenis usahanya apa, dan semua ada di beranda OSS RBA. Misalnya, contoh teman-teman rujuk mau buka perdagangan makanan atau Siap. makanan basah Iya. atau dia tinggal klik di beranda makanan basah, perdagangan makanan basah, maka akan muncul kode KBLI-nya. Tinggal dia masukkan persyaratannya seperti apa. Persyaratannya pun hanya identitas. Berarti emang Jadi sangat mudah sekali. Iya. Masyarakat Kota Bekasi untuk memulai usaha di Kota Bekasi. Sangat mudah. Siap ya guys. Jadi catat ya. Jadi sebenarnya cuma 2 persyaratannya ya, KTP dan NPWP. NPWP gitu. Iya. Nah ini kan tadi berkaitan dengan UMKM ya Pak. Nah Iya. kalau berkaitan dengan investasi, ya kan investasi di Kota Bekasi ini karena memang lagi gencar-gencarnya investasi Betul. ini kan. Oke. Nah ini strategi apa sih yang dilakukan oleh DPPTSP ini Oke. untuk meningkatkan meningkatkan investasi masuk Oke. di Kota Bekasi? Oke. Nah terus target di tahun ini berapa dan pencapaian sampai hari ini tuh berapa? Oke, kalau untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, kita bicara dulu ke belakang. Target itu 6,9 triliun. Targetnya? Tercapai 2021. Tercapai sekitar 8,4 triliun. Artinya over target 117%.
apa saja sih upaya-upaya kita yang sudah kita lakukan, trik-trik yang sudah kita lakukan dalam pencapaian realisasi investasi ini? Tentunya yang pertama adalah kita berikan kemudahan terhadap proses perizinan. Bagi para investor, bagi para pelaku usaha, bagi para UMKM. Siap. Dengan adanya kemudahan ini, maka daya tarik investor, daya tarik dari seluruh yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia, tidak hanya investor yang Kota Bekasi, untuk berduyun-duyunan ke Kota Bekasi. Mengurus proses perizinannya terhadap objek-objek investasi yang mereka tanam di Kota Bekasi. Yang kedua, upaya kami adalah tentunya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mempunyai kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan Nomor 6 2021 dan per KBKPM ya, Nomor 3 ya, 3, 4, dan 5 tahun 2020 bahwa kita mempunyai kewajiban untuk pengawasan dan pengendalian terhadap laporan kegiatan penanaman modal. Nah, laporan kegiatan penanaman modal ini terus kita pantau tiap menit, tiap jam, tiap hari. DPMPTSP mempunyai tim pengawasan terhadap hal itu yang terus mengawasi, melakukan pengawasan, melakukan monitoring, melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan penanaman modal PMA maupun PMDN di Kota Bekasi. Karena disitulah bisa kita lihat nilai investasi daripada PMA dan PMDN itu. Selanjutnya yang ketiga adalah komitmen aparatur penyelenggara pelayanan publik. Komitmen di sini adalah pada prinsipnya adalah bekerja keras dalam menyelesaikan suatu persoalan, semua persoalan terhadap perizinan berusaha yang dikeluhkan oleh investor atau pemohon, baik dikeluhkan persoalan masalah mungkin kelambatan, permasalahan di lapangan, ataupun persoalan masalah administrasi, sistem. Makanya bisa dilihat di belakang itu ada helpdesk. Disitulah pusat pengaduan para investor PMA maupun PMDN. Itu yang kita lakukan selama ini, dan itu harus konsisten kita lakukan. Oke. Berarti kemarin tahun 2021 ya? 2021. Itu sudah tercapai 117% 17% dari target 6,9 triliun. Ya. Wah, berarti tahun ini untuk target tahun ini 8,4 ya? 4 triliun. Target, Ya. Allah kita semaksimal mungkin siap. kita capai. Nah, ini kan kebetulan udah masuk ke semester 2 ya. Semester 2. Semoga tercapai ini. Tapi kalau boleh tahu sedikit, kalau untuk investasi dominasi di Kota Bekasi ini apa sih yang didominasikan? Jadi dari laporan LKPM kita dapat melihat dari aplikasi LKPM OSS 2ID tren investor di Kota Bekasi dari jumlah izin yang masuk. Jadi didominasi dengan perdagangan dan jasa. Ada 13.800 perizinan yang sudah terbit melalui OSS RBA. Semenjak di-launching pada tanggal 29 Agustus 2021 oleh Presiden Indonesia Pak Jokowi, 29 Agustus. Sampai dengan saat ini sudah 18.800 sekian. Dan untuk UMKM yang sudah membuat NIB dan KBLI, UMK dan UMKM itu ada sekitar 13.000. Artinya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, kemudahan-kemudahan perizinan itu mendorong para pelaku usaha, khususnya yang baru atau entrepreneur, tumbuh di Kota Bekasi. Mungkin seperti itu. Jadi kemudahan-kemudahan. Terus gencarnya program dari DPMPTSP Kota Bekasi dalam mensosialisasikan kemudahan berusaha ini akan menumbuhkan investor-investor baru sehingga akan meningkatkan ekonomi di Kota Bekasi. Berarti saya pribadi bisa nih ya, kalau misalkan saya mau jadi entrepreneur juga. Boleh. Sangat Lagi langsung sama Pak Kadis nih kan, sama Pak Kabit. Bisa, ya. Atau saya jadi investor nih. Boleh saja. Bisa ya? Sangat boleh. Sangat terbuka. Ya. Oke. Mungkin tapi kan dengan kecanggihan teknologi saat ini ya, dengan sebenarnya di sisi lain karena perkembangan teknologi ini kan sebenarnya lebih memudahkan ya. Apalagi hanya menggunakan satu alat gadget gitu kan, smartphone, semua
apapun itu yang berkaitan dengan pelayanan publik itu kan bisa diakses. Betul. Nah, cuman kan masih ada nih Pak ya, kayak misalkan warga-warga kita yang sorry nih yang gaptek gitu kan, atau dia tidak punya alat itu, ya kan, Oke. smartphone atau bisa Oke, dibilang. oke. Ini ada solusi nggak dari dinas sendiri? Sangat terbuka dan sangat luas fasilitas yang kami miliki, baik di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu sendiri. Bisa kita lihat ada loket helpdesk dengan segala perlengkapannya, komputer, laptop dan sebagainya. Sudah ada petugasnya disiapkan helpdesk. Di mall pelayanan publik BTC Bekasi Trade Center, mall pelayanan publik Gerah Haji Dudung Teruskandi, di situ juga ada loket helpdesk DPM PTSP yang siap membantu para pelaku usaha dengan segala perangkatnya. Di gerai pelayanan publik Cibubur dan gerai pelayanan publik Pondok Gede, di sana sudah ada helpdesk yang siap membantu para investor dalam membantu masyarakat, dalam membantu para pelaku usaha untuk mengakses OSS, proses perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS RBA ini bagi masyarakat yang belum paham tentang gunakan teknologi, belum paham untuk mengakses daripada beranda daripada OSS RBA ini, belum paham dalam proses penguploadannya, nggak usah khawatir, akan selalu dibantu oleh petugas helpdesk kami yang selalu standby yang ada di kantor PTSP, MPP, dan GPP tadi. Berarti memang Gitu. benar-benar terbuka ya. Ya. Karena kan emang tidak bisa dipungkiri ya, walaupun Ya. ini khususnya untuk Betul. UMKM kan ya. Mungkin Ya, mereka betul. punya usaha yang Betul, bagus ya kan, betul. yang bisa berpotensial gitu kan. Cuman di sisi Betul. lain secara personal ini kan mungkin Betul. dia gaptek Ya. atau mungkin dia lambat gitu kan Ya, untuk bisa mengakses menggunakan Betul. teknologi ini kan. Siap. Makanya itu kita lakukan terus fasilitasi kemudahan. berusaha. Ya. Jadi yang telah kita lakukan juga mungkin sebagai tambahan, Ya. Mega. Ya. Misalnya kemarin dari Kelurahan Bintara Ya. memohon fasilitasi dari petugas DPM PTSP untuk membuat PSS, NIB, gitu kan, NBI. Jadi tinggal bersurat ke kita fasilitasi. Siap, siap. Ada dari asosiasi ataupun siapa gitu kan, asosiasi pengusaha ya. Ya. Nah, kita datang, kita berikan fasilitasi. Siap. Jadi karena kembali lagi apa tadi yang disampaikan Pak Kadis bahwa DPM PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di sini ada pelayanan. Di sini gencarnya kita mensosialisasikan proses kemudahan berusaha. Karena betul seperti Mbak Mega tadi sampaikan bahwa tidak semua pelaku usaha paham Ya. akan bukan gaptek ya mungkin Iya. tidak paham akan Iya. tata cara pengisian Siap, ya siap. padahal sangat mudah. Dan juga di DPM PTSP yang telah disediakan Pak Kadis, kita selain sediakan helpdesk termasuk untuk yang berkebutuhan khusus. Siap. Wow. SOP Braille apa kita siapkan. Kita siapkan. Jadi Mantap. Jadi selain persyaratannya mudah, pelayanannya pun juga lancar jaya nih. Lancar jaya. Kita Karena siapkan. sudah terbuka semua terbuka ya, semua, dimudahkan. ya, betul. Oke deh, terakhir nih ya Pak ya, Ya. apa namanya terkait entrepreneur ya kan, ini kan juga berkaitan dengan pelaku Hadis usaha. nih, Ini kan jatuhnya nih, entrepreneur generasi nih. milenial ya, muda-muda kayak saya nih kan. Betul. Oke nih, closing statement apa sih yang diberikan gitu kan dalam mewujudkan Kota Bekasi sebagai kota entrepreneur? Ya. Terima kasih Mbak Mega. Jadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi ini adalah merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu wali kota dalam mensukseskan roda perekonomian yang ada di Kota Bekasi berdasarkan visi misi Kota Bekasi. Kami menginginkan bahwa masyarakat Kota Bekasi ini adalah menjadi masyarakat entrepreneur. Artinya masyarakat terbuka yang siap sebagai para pelaku usaha, yang siap membuka, menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi bukan bekerja, tapi membuka lapangan pekerjaan. Yang pertama, kita lakukan kemudahan-kemudahan berusaha. Yang kedua, kita lakukan pembinaan-pembinaan. Pembinaan tidak hanya kita lakukan di UMKM, bahkan ke depan kita lakukan ke sekolah menengah kejuruan, Nah, di sekolah menengah kejuruan itu tentunya kan sudah spesifikasinya kan, jurusannya sudah jelas. Kita akan lakukan sosialisasi di situ, kita lakukan pembinaan di situ. Baru kalau mereka sudah punya pandangan, mereka sudah punya bayangan bahwa setelah lulus dari SMK kami mau kemana, mau bengkel atau mau industri apa, mau home industri apa, maka kita bantu fasilitasi, kita arahkan. Artinya sejak dini, sejak
kejuruan ataupun sejak pendidikan awal kita sudah arahkan, sehingga dengan demikian melahirkan lulusan-lulusan terbaik, melahirkan lulusan-lulusan yang aplikatif, yang langsung membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Inilah yang mau kita ciptakan, bahwasannya wawasan masyarakat Kota Bekasi kita buka. Ayo, kemudahan sudah kita siapkan, pembinaan sudah kita siapkan, fasilitas sudah kita siapkan. Monggo, apa? Kita gali potensi-potensi yang ada di Kota Bekasi, kita jual keluar. Nih loh Kota Bekasi punya produk-produk ini. Siapa yang melakukan itu? Masyarakat kita yang sudah firm ya akan ilmu yang dimiliki, sudah firm dan akan legalitas yang dimiliki, yaitu perizinan berusaha, sehingga sudah siap bertempur sebagai entrepreneur. Itu dia guys, berarti udah amat sangat jelas juga ya, selain muda, terus pelayanannya juga terbuka, dia juga memberi kesempatan nih untuk generasi milenial untuk mulai terjun. Ayo kita menjadi entrepreneur ya kan di Kota Bekasi, ya kan, mengembangkan produk-produk lokal, ya kan, yang mungkin bisa mendunia juga ya dari Kota Bekasi loh itu. Betul. Ditambahkan lagi apa? Entrepreneur. Nah, jadi apalagi keren dengan lagi. adanya program pemerintah yang P3D ya. Nah itu, ya itu yang mewajibkan kita untuk, sebetulnya bukan harus diwajibkan ya, karena kita sendirilah yang harus bangga akan produk bangsa kita, produk saudara-saudara kita. Kita harus bangga akan produk-produk itu. Makanya ini kesempatan buat teman-teman sahabat rujuk ya, terutama nih sahabat rujuk, pemerintah sudah mewajibkan mensosialisasikan untuk penggunaan produk dalam negeri, tinggal kita berkarya. Kita berkarya, kita berinovasi, berkreativitas, karena sudah dimudahkan dalam perizinan usaha. Sangat mudah. Baik makanan, pakaian, tekstil, gitu kan, ataupun aksesoris lainnya. Karena kita bangga terhadap produk dalam negeri. Siap. Oke guys, itu dia tadi perbincangan dan obrolan kita terkait dengan perizinan di DPM PTSP ini bersama Pak Kepala Dinas langsung ya, Pak Lintong, dan Pak Kabid, Pak Andi, ya kan. Itu tadi udah tergali semua informasi terkait perizinan, inventasi, ya kan, target-target, strategi segala macam. Nah, oh iya Pak, saya juga lupa nih. Untuk lebih memudahkan masyarakat lagi nih untuk terkait dengan informasi pelayanan di DPM PTSP ini, apa ada medsos-nya atau di mana, bisa di mana nih Pak? Para pemirsa, rekan-rekan rukun jurnalis, untuk DPM PTSP terbuka luas informasi. Silakan bisa mengakses di helpdesk 08111 678 195 ya, atau di IG-nya DPM PTSP _ Kota Bekasi, itu medsos kami. Ada lagi live chat untuk pengaduan masyarakat, kami buka di silat ya .bekasikota.go.id, dan Twitter kami, medsos kami _DPM PTSP Kota Bekasi. Nah, berarti teman-teman rujuk kalau yang punya medsos bisa di follow semua nih tadi nih yang sudah diberikan informasinya ya Pak ya. Ya tuh ya. Oke deh. Jangan lupa juga like, subscribe, rujuk Kota Bekasi. Itu dia. Oke guys ya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya Rukun Jurnalis Bekasi Channel. Oke, sampai di sini perjumpaan kita, Pak Lintong dan Pak Andi. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, dan semoga informasi hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Bekasi ya. Amin. Oke deh, saya Mega Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.